Shalom, perkenalkan nama saya Kristi Agatha Hasugian, NIM 20151500017 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi tugas mata kuliah genetika dan biologi molekuler, saya akan memaparkan materi gen dominan dan gen resesif. Apa itu gen dominan dan gen resesif? Mari kita simak penjelasannya. Gen adalah cetak biru dari semua organisme yang hidup. Gen mentransfer informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya ketika organisme dari spesial yang sama kawin. Inilah sebabnya mengapa keturunannya menyerupai salah satu atau kedua orang tuanya. Gen adalah sekuens DNA yang merupakan unit hereditas yang terletak di lokasi tetap pada kromosom. Setiap karakteristik organisme dikodekan melalui gen. Semua gen memiliki varian yang disebut sebagai alel yang bertanggung jawab atas variasi yang hadir adalah karakteristik khusus seperti warna mata, warna rambut, tinggi individu, ukuran hidung, dan lain-lain. Ketika kita sedang bercermin, pasti kita pernah bertanya-tanya kan, dari mana bentuk rambut yang kita miliki sekarang? Apakah kita mirip ayah atau ibu? Atau bahkan bukan kedua-duanya? Jika bentuk rambut atau bentuk fisik lain yang ada pada kita ternyata tidak sama seperti apa yang dimiliki oleh orang tua, kira-kira dari mana ciri fisik itu diturunkan? Di dalam ilmu genetika, sifat genetik ada dua, yaitu gen yang bersifat dominan serta gen resesif. Ketika gen ayah dan gen ibu bertemu, maka gen akan bersatu dan menghasilkan gen yang baru. Gen-gen yang menyatu inilah yang akan menentukan bentuk, warna, serta penampilan fisik lainnya. Misalnya, untuk bentuk rambut, seorang mendapatkan gen rambut lurus dari sang ayah dan rambut keriting dari ibu. Lalu bentuk apa yang akan menjadi bentuk rambut sang anak? Hal ini tergantung dengan sifat kedua gen ayah dan ibu, apakah gen tersebut bersifat dominan atau bersifat resesif. Gen terdiri dari gen dominan dan gen resesif. Gen dominan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Nah, pada gen dominan ini adalah gen yang menutupi ekspresi gen lainnya sehingga sifat yang dibawanya terekspresikan ke keturunannya. Oh iya teman-teman, gen ini kan selalu berpasangan ya. Misalnya B besar B besar, B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Nah, pada gen dominan ini dia akan selalu terekspresi walaupun dia berpasangan dengan gen resesif. Gen yang sama jenisnya seperti B besar disebut dengan homozigot, sedangkan gen yang memiliki pasangan yang berbeda seperti B besar B kecil disebut dengan heterozigot. Pada kasus gen dominan, gen yang memiliki jenis yang sama seperti B besar disebut dengan homozigot dominan. Berbeda dengan gen dominan, gen resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Gen resesif merupakan gen yang tertutupi oleh sifat gen lainnya. Gen resesif hanya muncul atau terekspresikan jika dalam keadaan homozigot, misalnya gen B kecil. Jika gen resesif bersama-sama dengan gen dominan, maka sifat yang akan tampak adalah sifat yang dibawa oleh gen dominan. Jadi, sifat yang dibawa oleh gen resesif tidak akan muncul. Eksplorasi gen dominan dan gen resesif di lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil foto dari keluarga si Otang. Kita bisa lihat bahwa pada gambar ini terdapat ayah, ibu, dan 3 anaknya. Dan kita juga boleh lihat dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa dalam sebuah keluarga pastinya memiliki gen dominan dan gen resesif dari orang tuanya. Nah, seperti keluarga ini, gen dominannya itu bertubuh tinggi, rambut berwarna hitam, kulit berwarna kuning langsat, bibir tipis, mata sipit, dan wajah persegi. Nah, gen resesif yang ada pada keluarga ini
yaitu bertubuh pendek, rambut berwarna kecoklatan, kulit sawo matang, bibir tebal, mata belok, dan wajah bulat. Eksplorasi gen berikutnya dari keluarga Shimomura. Keluarga Shimomura terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa keluarga Shimomura memiliki gen dominan, yaitu tubuh pendek, berambut keriting, kulit berwarna kuning langsat, memiliki alis tebal, mata normal, dan wajah persegi. Nah, gen resesifnya itu bertubuh tinggi, berambut lurus, kulit berwarna putih, memiliki alis tipis, mata rabun jauh, dan wajah berbentuk bulat. Baiklah, sekian pemaparan dari saya mengenai eksplorasi gen dominan dan gen resesif di lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.